kenapa terkadang diri tuh terlalu egois aja. Kayak lo sibuk nih ngurusin hidup orang, lo sibuk nata hidup orang supaya sebahagia mungkin. Insecure pertama ngelihat teman-teman aku yang udah achieve plenty of things. Waktu gagal dan waktu bukan siapa-siapa. Pada saat gue ngelihat orang tua gue nangis karena bangga sama gue. Halo, nama gue Salsabila Adriani, usia 21 tahun, kesibukan bekerja dan kuliah. Halo, saya Yusuf Mardika, saya 22 tahun, sibuknya bikin film, terus sama jadi aktor juga. Halo, nama aku Syafira Diva Puspainantana, aku biasanya dipanggil Seja. Terus aku tuh lahir di tanggal 7 September tahun 99 di Jakarta. Aku dari Jakarta, aku mahasiswa di Universitas Padjadjaran, Fakultas Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Haris, umur saya 24 tahun. Sekarang lagi sibuk pekerjaan saya, marketing communication. Menyenangkan dan seru, dua tuh. Karena akhirnya sekarang gue bisa ngelakuin apa yang selama ini terpendam di otak gue sekarang gitu. Kayak misalnya gue punya cerita segala macam, sekarang udah bisa gue realisasikan jadi film dan lain-lain lah seperti itu. Hektik. Belajar. Karena tiap fase, tiap level itu yang paling bikin untuk tetap jalan itu belajar sih. Hebat. Insecure pertama ngelihat teman-teman aku yang udah achieve plenty of things in their life, kayak contoh sahabat-sahabat aku yang jauh lebih sukses lah dibanding aku gitu, sementara aku masih stuck dalam dunia perkuliahan atau di dunia perkorporasian gitu, karena aku memang anaknya masih suka kerja, jadi masih stuck di kuliah. Terus sama badan sih. Sekarang yang bikin ngerasa cemas adalah nggak bisa jadi orang yang bisa diandalkan. Ngerasa cemas kalau misalnya nggak bisa ngasih sesuatu ke kehidupan gitu, baik buat diri sendiri sama orang lain gitu. Kayak nggak ada gunanya, itu rasanya kecemasan terbesar. Mungkin bukan cuma sekarang tapi sampai nanti gitu. Kayak ngelihat orang-orang seumuran gue udah bisa bikin sesuatu yang lebih besar di umurnya dia sekarang gitu. Karena gue belum bisa ngikutin dia gitu, belum bisa sampai ke titik dimana apa yang udah dia lakuin sekarang gitu. Banyak teman-teman gue yang udah bisa bikin film sekarang, dan gue pengen juga kayak gitu. Ekspektasi. Karena gue bekerja di dunia entertainment, di mana menanggung beban ekspektasi banyak orang itu bukanlah suatu hal yang mudah di usia gue. Apalagi kan gue mulai entertainment tuh dari kecil, dari umur 3,5 tahun, dari nggak tahu apa-apa, dari ngelewatin susahnya masa remaja dengan kehidupan yang sibuk, sekolah susah, main susah, ketemu keluarga susah, sampai akhirnya udah gede, udah bisa ngeliat banyak perspektif dan mulai berpikir menanggung semua ekspektasi orang kepada lo itu bukan hal yang mudah. Karena menurut gue saking sibuknya gue ngurusin ekspektasi orang,
gue sampai lupa kalau diri gue sendiri pun punya ekspektasi sama gue gitu. Penyesalan terbesar saat ini adalah belum bisa ngasih sesuatu ke keluarga gitu. Bisanya cuma ngasih kekhawatiran, bisanya cuma ngasih masalah gitu. Tapi lagi dalam fase untuk belajar, untuk ngasih mereka balik gitu. Dan teman-teman yang udah dari dulu sampai sekarang, bukan ada di belakang tapi di samping, itu masih belajar untuk bikin mereka nyaman gitu, ada di hidupnya saya gitu. Gak menyesal sih, tapi lebih kayak menyayangkan kenapa terkadang diri tuh terlalu egois aja. Kayak lo sibuk nih ngurusin hidup orang, lo sibuk nata hidup orang supaya sebahagia mungkin, menata ekspektasi orang kepada lo tuh yang kayak gue bakal menjadi apa yang lo mau gitu. Tapi di sisi lain gue jadi lupa sama apa ya, kasarnya kayak self love gitu. Gue kadang-kadang lupa sama apa yang gue suka, gue lupa sama warna apa yang gue suka, makanan apa yang gue suka, karena terkadang gue terlalu sibuk ngurusin kayak oke, lo sukanya ini, yaudah gue ikutin aja mau lo apa, kayak gitu sih. Penyesalan terbesar aku itu ngebahagiain orang lain sebelum ngebahagiain diri sendiri sih. Kayak I put everyone first, tapi lupa naruh diri sendiri di atas gitu. Tapi padahal aku anaknya cuek, tapi kalau aku udah deket sama orang, aku care banget gitu sih. Penyesalan terbesar, ada satu momen sih, cuman ini udah lama banget ketika gue masih kecil. Jadi gue ngerasa momen itu benar-benar kayak ngebuat gue tidak bisa memaafkan diri gue sendiri gitu. Adalah tidak bisa disebutkan, tapi kalau berubah lebih baik sih kayaknya belum ada ya, sampai jadi yang kayak gue yakin this is the best version of mine gitu, kayaknya belum ada sih. Cuman kalau ada hal yang membuat gue lebih baik pastinya ada. Jadi kayak ada salah satu hal besar di hidup gue yang akhirnya membuat gue jatuh, tapi gue sangat bahagia karena gue dikelilingin orang-orang yang sangat luar biasa, sampai akhirnya gue bisa apa ya, bagaikan puzzle tuh, misalnya ini puzzle, terus karena tragedi itu semuanya jadi terpecah belah, tapi karena support orang-orang yang akhirnya ngebantu gue untuk menjadi puzzle yang utuh lagi sih. Apa ya? Waktu gagal dan waktu bukan siapa-siapa, waktu lagi nggak tahu mau ngapain gitu, tapi teman-teman dan keluarga kayaknya yang bikin tetap jalan tuh adalah kita ngerasa bahwa kita ini punya jaring pengaman gitu, walaupun kita jalan contohnya kayak di atas tali gitu, kita ngerasa tenang dan kita ngerasa aman gitu karena kita tahu kalau misalnya ada jaring yang bakal nyelamatin kita gitu sih. Pada akhirnya setelah momen itu terjadi, gue ngerasa banyak hal-hal berubah yang ada di hidup gue. Akhirnya gue sekarang berusaha untuk menjadi lebih baik lagi karena gue gak mau ngerasain hal yang sama pada saat itu terjadi gitu. Ada sih, pertama ada beberapa poin sih. Pertama waktu aku ngelihat orang tuaku yang pada saat pandemi ini, pada saat orang tuaku dua-duanya bisnis, dan pada saat pandemi itu tiba-tiba mereka nggak ada jobs, bukan jobs ya, maksudnya kayak udah nggak ada bisa ikut-ikutan yang lain karena dua-duanya tuh di ranah yang sebenarnya susah untuk dikerjakan pada saat pandemi ini. So aku merasa bahwa aku kayak aduh beban keluarga banget nih. Aku anak satu-satunya dan aku dimanja banget dari kecil, apapun yang aku mau dikasih. Sampai endingnya pandemi berlangsung
dan keuangan keluarga jadi sedikit berantakan. Terus itu di titik poin dimana, titik terendah dimana aku berpikir gue harus coba yang lebih baik lagi gitu. Kayak good score doesn't enough gitu. Kayak nilai yang bagus di kampus menurut aku itu nggak enough untuk ngebanggain kedua orang tua aku. Padahal menurut mereka bangga banget sama aku yang IPK-nya bagus dan segala macam, tapi aku nggak bangga soal IPK bagus. Jadi aku mencoba untuk untung ada opportunity dari kampus untuk ada job training gitu. Nah pada saat job training ini aku jadi belajar tentang ranah pekerjaan segala macam dan mencoba untuk mencari uang sendiri. Tapi salahnya aku adalah sekarang aku keasikan nyari uang. Jadi kayak skripsi masih belum terlalu jalan gara-gara keasikan nyari uang. Terus ya ada satu poin lagi di mana aku merasa bahwa aku membahagiakan orang tapi nggak ngebahagiain diri sendiri. Kayak ini example yang lucu banget adalah adalah kalau waktu aku udah kayak have a goal for someone gitu, terus tiba-tiba orang itu kayak cabut gitu aja, so aku kayak oke. Gue ngebahagia, oke. Di situ ada momen sedikit bahagia kayak oke, berarti nih orang tidak mau put me in his priority, so I put myself in my own priority gitu. Kayak aku suka ngebeliin dia sesuatu apa segala macam, tapi aku suka pelit ke diri aku sendiri gitu. Atau kayak aku mau beliin dia pakai uang aku, tapi aku mau beli sesuatu pakai duit orang tua gitu. Tapi tiba-tiba tuh pas akunya dihancurin gitu aja, aku langsung bukannya nangis, bukannya apa, akunya marah. Terus aku langsung kayak oke, gue harus achieve something buat diri gue sendiri. Akhirnya aku membeli sesuatu buat diri aku sendiri yang yes, gue udah nggak ada beban untuk mikirin nih orang gitu. Padahal sebenarnya aku nggak harus beliin nih orang apa-apa, tapi kayak itu kayak aku suka aja shower that person with gifts gitu. Yang bikin percaya diri adalah bahwa keinginan untuk belajar itu nggak pernah habis kayaknya. Keinginan untuk mau bikin diri sendiri itu lebih baik, keinginan untuk ngebantu orang lain gitu nggak pernah habis gitu. Itu yang jadi semangat. Jadi tetap kayaknya kalau aku ngelakuin ini, aku bisa jadi sesuatu dan bisa punya guna gitu buat orang lain dan buat diri sendiri gitu. Yang bikin gue ngerasa pede ya, karena gue punya apa ya? Gue ngerasa selalu bersyukur sih karena gue punya apa ya bahasanya gimana? Gue punya kreativitas yang bisa dibilang bukan kreativitas, kayak pemikiran yang emang tuh datang tanpa gue sadari, itu yang tidak pernah difikirkan oleh orang-orang gitu. Aku bisa confident kalau aku punya otak sih sebenarnya. Kayak buat aku cantik doang tuh nggak cukup. Kalau aku nggak punya otak, nggak berpendidikan, nggak mikir jauh, itu buat aku makanya insecure sama teman-teman aku yang punya critical thinking, dia bisa lihat jauh ke depan, dia atau punya pemikiran yang matang. Karena aku sendiri tuh anaknya penakut, aku nggak punya pemikiran yang matang. Jadi ya itu yang bikin aku insecure. Tapi confident menurut aku adalah jika aku achieve something and itu adalah sebuah pendidikan atau knowledge buat aku. Orang-orang sekeliling gue sih, karena menurut gue dikelilingin orang-orang hebat, orang-orang yang selalu nge-support gue, orang-orang yang sangat pengertian sama gue, dan gue selalu ngerasa tanpa mereka gue nggak bisa jadi kayak gini sih. Karena bisa dibilang insecurity gue tuh tinggi banget, yang kayak mungkin kalau orang lihat gue pasti ini anak sombong gitu, terus yang kayak pasti sebelah mata lah. Kalau kadang-kadang tuh orang suka ngeliat gue tuh kayak sebelah mata, yang kayak dia pasti tegar banget, dia pasti sombong, dia pasti nggak mau temenan sama orang-orang yang kayak gimana. Padahal sebenarnya nggak gitu-gitu banget gitu. Dan karena support orang di sekeliling gue selalu bisa menjadi diri gue yang paling baik sih. Pada saat gue ngelihat orang tua gue nangis karena bangga sama gue,
ada momen dimana pertama waktu aku keterima kuliah negeri, itu pertama. Yang kedua waktu aku dapat kucing baru karena aku anak satu-satunya nggak punya teman lagi. Terus yang ketiga adalah waktu dapat kerjaan dan orang-orang percaya sama aku sih. Terus sama kalau waktu aku selesai nulis, aku suka nulis. Paling bahagia ya setiap hari sih, sampai detik ini gue sangat bahagia. Orang tua gue, sahabat gue, pacar gue, orang tua, sahabat, pacar, keluarga, sahabat, pacar, dan teman-teman, dan yang pasti semua orang yang gue sayangin masih ada di sekeliling gue, hidup dengan bahagia, sehat, dan yang paling sehat dan sukses sih. Ngerasa paling bahagia kalau misalnya bisa ngebantu orang-orang terdekat, bisa ada saat mereka lagi butuh, bisa jadi jadi orang baik lah gitu. Gue nggak bisa define kayak what is happiness, karena gue nggak tahu. Karena jujur belum pernah ketemu momen yang kayak gila gue bahagia banget. Karena setiap gue menemukan momen yang kayak gila gue bahagia banget, akan ada momen lagi di kedepannya yang kayak gila kok gue bahagia banget ya. Sama kayak gue sedih banget, gue kayak hancur banget deh, gue kayak down, gue nggak bisa kayak gini lagi. Tiba-tiba di depan gue ditampar sama suatu hal yang lebih besar lagi gitu. Jadi kalau ditanya kebahagiaan apa buat gue nggak tahu, tapi gue sangat bahagia, sangat bersyukur ketika semua orang yang gue sayang masih ada di samping gue dan bernafas dan hidup dengan sehat. Bahagia itu kan perspektif ya, perspektif setiap orang. Bahagia itu ada arti lain sendiri. Buat aku bahagia itu when aku sebenarnya nggak bisa mendefinisikan bahagia, karena menurut aku buat diri aku sendiri, bahagia untuk diri aku sendiri aku belum nemuin sih. Yang benar-benar bikin aku bahagia sebahagia itu aku belum pernah nemuin. Jadi aku nggak bisa mendefinisikan bahagia. Arti kebahagiaan saat ini kalau menurut saya sih bisa terus belajar, bisa terus ngebantuin orang-orang yang ada di sekitar, bisa terus melakukan sesuatu, itu sih. Gimana ya, paling gue tuh bangga sama diri gue karena akhirnya gue bisa bikin film yang bener-bener apa yang gue mau gitu. Itu sih yang bikin gue bahagia pada saat itu. Syukurin my parents, of course, their support itu kayak, aduh, aku support mereka tuh bener-bener gila banget. Sahabat-sahabat aku cuma punya 2 sahabat, dan dua-duanya tuh selalu nge-support aku, tapi dengan cara yang berbeda, dan dua-duanya tuh sangat berbalik banget caranya, tapi aku sangat appreciate their support gitu. Kadang mereka caranya sedikit menjatuhkan, tapi abis itu yang membuat aku bangun gitu sih. Sama grateful karena aku diberi kepercayaan lebih sama banyak orang gitu. Bersyukur karena banyak orang-orang baik di hidup gue sampai saat ini, itu banyak banget bahkan dari awal nggak kenal bisa kenal dan sangat mensupport apa yang gue lakuin gitu. Itu sih bersyukur karena banyak orang-orang baik yang datang ke hidup gue sekarang. Boleh nggak jawabnya sama lagi? Gue masih ada di sini, masih bertahan, masih diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan
kemakmuran oleh Tuhan. Dan gue juga bahagia ketika orang tua gue masih bisa mendamping gue, kakak adik gue masih ada sama gue, dan orang-orang sekeliling gue masih hidup dengan sehat. Hal yang paling syukuri saat ini adalah punya teman-teman yang mau nerima apa adanya, baik buruk, tapi punya teman-teman yang selalu bilang kalau misalnya ini nggak baik, itu dia mau ngomong langsung gitu, privately, karena mereka sadar kalau ngomong secara private itu justru malah lebih intim dan lebih bisa ngebantu sama-sama diskusi gitu, daripada ngomong ke banyak orang kalau salahku ini gitu. Itu yang disyukurin sih, teman-teman yang pengertian dan keluarga yang selalu ngedukung apapun yang dilakukan gitu. Dear future me, gue nggak tahu lu jadi apa sekarang, cuman yang terpenting semoga tetap menjadi orang yang baik sama semua orang, tetap menjadi kebanggaan buat orang tua, tetap semangat menjalani apapun yang lu lakuin sekarang, karena orang-orang di sekeliling lu itu sudah baik sama lu, sudah mensupport lu dari awal. Jadi tetaplah bahagia dan tetap jalani hidup ini dengan semangat. Terima kasih untuk saya di masa lalu, semoga kamu bahagia di masa depan. Mantap. Dear future me, dear Syafira Diva, yuk bisa yuk achieve your dreams. Semoga kamu sudah mencapai mimpi-mimpi kamu sekarang. Pikirin diri sendiri dulu ya, jangan sampai kamu selalu mikirin orang lain terus. Terus kayaknya kamu udah jadi penulis sekarang. Terus kalau aku dengar-dengar, semoga kamu juga sudah menjadi businesswoman seperti mama papamu. Pasti bisa kok. Terus semoga ya nggak penakut terus ya. Kamu kan anaknya penakut. Yuk bisa yuk, harus berani. Dan juga harus berani ngambil keputusan. Gak usah overthinking terus. Kalau overthinking terus kapan jadinya? Oh ya, jangan lupa jangan putus asa ya. Walaupun kamu lagi ditimpa sebuah masalah, jangan sampai itu memberhentikan kamu untuk achieve your dreams. Jangan lupa lebih ekspresiin diri. Jangan terlalu mendem. Yuk bisa jadi manusia tuh terbuka, berani buat terbuka. Jangan apa-apa, penyakit semua tuh dipendem sendiri. Jangan sakit-sakitan terus. Badan tuh harus kuat. Jaga diri baik-baik terus ya. Perjalanan hidup kamu tuh masih panjang, Ja. Jangan lihat ke belakang dan jangan ada satupun orang yang berani nahan untuk kamu berjalan ke depan. Your world revolves around yourself, not around people. Dear future me, right now, it may feel like you are in heightened state, or that the world doesn't have solid basis. But we both knows, kita sama-sama bisa ngelewatinnya. You are undergoing an incredible period of transformation. Berterima kasihlah pada semesta yang udah ngasih teman-teman, sahabat, keluarga, dan cerita yang banyak ngasih pelajaran berharga. Saat hidup mulai terasa berat, remember, pressure is good for you. Yang terakhir, sekarang yang terpenting bukan kecepatan, tapi arah. Kemana kita jalan, kemana kita nyari kebahagiaan. Dear future me, bangga banget sama lo. Bangga banget sama semua cita-cita kita yang bisa kita wujudin. I know the struggle is real. Di sini juga I am trying my best untuk bertahan dan terus berusaha. Sejujurnya gue juga gak tahu lo kayak gimana sekarang. Tapi gue sangat berharap lo bahagia, sukses, juga sehat. By the way, do you have kids now? It's our dream, right? Having a small, happy family. I hope you're doing well there. Gue gak tahu lagi mau nulis apa, bener-bener bingung kalau kayak gini. Tapi yang gue pengen lo tahu, gue selalu bangga sama lo. Lo itu cewek yang kuat, jangan pernah berhenti berjuang, dan yang pasti please selalu bahagia. Gue udah berjejak sejauh ini, apapun yang terjadi di sana, keep holding on because I am doing the same thing, girl. Peace out.